Hey, what's up everybody? Balik lagi sama Michael Jasin dari Suka-Suka Gue Coffee Channel. Hari ini kita bakal ngomongin something yang lumayan serius. Itu teknik untuk bikin espresso namanya WDT atau Waste Distribution Technique. Jadi apa sih WDT itu? Itu adalah suatu teknik distribusi yang ditemuin oleh John Weiss di tahun 2005. Udah lama banget, tapi sempat ngetren waktu awal-awal gue dulu jadi barista 2012-an, 2013. Banyak yang pakai untuk barista-barista rumahan. Habis itu agak mulai redup trennya karena agak ribet cara bikinnya. Habis itu sekarang mulai ngetren lagi. Jadi kita mau ngebahas nih, pertama apa sih WDT, keuntungannya apa, kekurangannya apa. Habis itu kita mau ngelakuin tes. Di sini kita punya 10 cup, jadi ntar kita bikin 5 set espresso menggunakan WDT dan 5 set espresso tanpa WDT, jadi normal distribution. Habis itu kita cek TDS-nya atau total dissolved solids-nya untuk menentukan seberapa tinggi extraction percentage kita. Oke, jadi ini agak-agak geeky, cuman it's going to be very interesting dan menarik dan berguna untuk kalian. Apa sih keuntungannya dan mungkin nggak kita aplikasiin ini antara waktu mau bikin kopi di rumah atau kalau kita lagi kerja. Oke, jadi WDT atau Waste Distribution Technique biasanya punya alat seperti ini, semacam sisir. Jadi si alat ini dipakai untuk mendistribusikan coffee grounds yang ada di dalam filter basket kita, di portafilter kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa membuat kopi-kopi yang tadinya mungkin clumping atau menggumpal di dalam portafilter kita itu menjadi gembur atau menjadi loose, udah nggak menggumpal lagi. Tujuannya supaya satu, distribusinya itu lebih merata, yang hasilnya adalah ekstraksi kita yang merata dan juga ekstraksinya menjadi lebih tinggi percentage-nya. Jadi kita bisa mendapatkan kopi yang percentage extraction-nya itu lebih tinggi dibanding kalau kita tidak menggunakan WDT. Nah, kenapa bisa lebih tinggi? Karena pastinya nggak menggumpal, jadi kopinya itu nggak channeling, ekstraksinya menjadi lebih optimum. Secara size, itu di baristahustle.com mereka report bahwa anything atau apapun yang lebih besar dari 1 mm di diameternya, jadi misalnya toothpick atau kalian pakai pensil latte art atau pakai ballpen, itu nggak bakal se-efisien kalau kalian menggunakan si teknik ini atau alat ini. Jadi makanya kenapa kalau kalian lihat kadang-kadang ada yang jual, ini bisa dibeli di platform online, di e-commerce banyak, itu mereka selalu kecil. Saya punya dua size, yang ini 0,35 mm, yang ini 0,25 mm. Cuman untuk tes yang kali ini kita hanya akan pakai yang 0,35 karena dia agak lebih sturdy, jadi lebih bisa dipakai, lebih stable untuk kita distribusi di dalam portafilter. Oke, jadi tesnya adalah kita akan menggunakan hand distribution. Waktu kita grind kopinya di dalam portafilter kita akan knock secara vertical sekali. Habis itu kita akan distribusi menggunakan tangan secara horizontal, baru menggunakan si WDT tool kita. Itu untuk set pertama. Set keduanya adalah tanpa menggunakan WDT tool sama sekali, tapi masih menggunakan hand distribution, yaitu knock vertikal sekali dan knock horizontal. Oke, jadi kita akan coba 5 set. Ini secara sample size mungkin nggak terlalu besar, tapi daripada kita nyoba beratus-ratus, kita akan coba versi mininya dulu. Nanti kalian bisa coba sendiri di rumah, atau kita juga nanti bisa bikin yang long term study-nya di sample size yang akan lebih besar. Oke, let's do it.
Oke, jadi tadi kita udah tes perbandingan antara normal hand distribution atau bukannya normal ya, apa ya, yang regular hand distribution yang biasa kita lakuin di SSG sama menggunakan WDT distribution. Jadi kita tadinya awalnya coba 5 set espresso masing-masing, tapi hasilnya agak kurang konklusif, jadi kita tambahin lagi sample size-nya masing-masing 5 lagi. Jadi kita bikin 2 set 5 kali bikin per si distribution. Jadi masing-masing ada 10 cup tapi dibagi menjadi 2 grup. Oke, jadi datanya yang pertama itu tanpa menggunakan WDT tool, menggunakan distribusi pakai tangan biasa, itu kita ada di average atau rata-rata TDS 10,45% dengan extraction percentage 21,32 extraction. Sedangkan yang menggunakan WDT tool itu TDS-nya adalah 10,21%, jadi dia lebih rendah 0,2. Terus extraction percentage-nya adalah 21,24. Lagi-lagi dia lebih rendah, nggak jauh, tapi beda 0,08 extraction percentage dibandingkan dengan yang tanpa menggunakan WDT. Itu set pertama. Set kedua, yang tanpa WDT itu TDS percentage-nya 9,612, extraction percentage-nya 19,8. Yang pakai WDT itu TDS-nya 9,82, extraction percentage-nya 20,13 secara average. Nah, jadi yang set kedua ini yang tanpa menggunakan WDT itu lebih rendah dibanding yang menggunakan WDT, dan lebih rendahnya itu sekitar 0,3% dibandingkan tadi 0,2. Jadi secara results ini inkonklusif karena satu sama satu. Jadi yang pertama tanpa menggunakan WDT dia lebih tinggi, yang set kedua menggunakan WDT yang lebih tinggi. Jadi ini bisa disebabkan karena beberapa hal. Jadi satu, mesinnya sendiri. Jadi grinder yang kita pakai yang kecil, terus dia juga conical instead of flat burr. Jadi mungkin kepanasan setelah berapa lama, ada kemungkinan itu. Yang kedua, tangan orang sendiri yang mungkin walaupun udah sebisa mungkin itu dibuat konsisten step-stepnya, tapi belum tentu juga. Tapi yang menarik adalah dengan menggunakan WDT, biasanya itu si TDS-nya walaupun dia mungkin lebih rendah atau lebih tinggi daripada yang without atau tanpa menggunakan WDT itu, biasanya dia lebih konsisten secara TDS percentage. Jadi si kopinya ini cuman bedanya sekitar 0,2, 0,1 kalau menggunakan alat. Sedangkan kalau pakai tangan sendiri itu dia kadang-kadang bedanya dari shot ke shot bisa lebih dari 0,5. Jadi mungkin menggunakan teknik tangan yang saya personally pakai di SSG bisa lebih tinggi dibandingkan pakai WDT, tapi WDT tool itu bisa bikin kita lebih konsisten. Ini lumayan sama dengan tool-tools lainnya. Biasanya kalau kita menggunakan alat bantu, itu ekstraksi kita nggak selalu artinya akan lebih tinggi, tapi biasanya akan selalu lebih konsisten dibandingkan menggunakan tangan doang. Jadi hikmahnya itu, kalau ada yang udah pernah nyobain WDT tools dan distribution, mungkin bisa let us know in the comment section. Terus juga kalau misalnya mau nyaranin dengan tes cara lain, bisa juga. Kita mungkin internally akan tes ini jauh lebih dalam lagi supaya kita bisa report lebih lama. Terus mungkin kita akan coba kombinasikan dengan beberapa teknik-teknik lainnya. Jadi ditunggu aja, and I'll see you on the next one. See ya!